Shalom. Ada sukacita? Ya. Tetap sehat, semangat dan sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan segera mengawali ibadah raya kita hari ini. Kami juga menyapa ibu bapak, saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara online. Dan kita harapkan untuk bulan Mei semuanya sudah ada di ruangan ini. Menikmati kasih Tuhan. Sama-sama kita akan membaca bagian Alkitab yang akan mengarahkan kita di dalam rangkaian ibadah kita hari ini. Kita ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan jadilah seluruh rangkaian ibadah kami hari ini selaras dengan hati Tuhan. Ini kami para hamba-hamba-Mu ada di altar yang kudus ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberi waktu dan kesempatan yang indah untuk kami melayani pekerjaan Tuhan melalui ibadah raya pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati para hamba-hamba-Mu dengan berkat pengurapan yang turun dari surga dari tempat maha tinggi. Baik kami yang ada di altar saat ini, yang sedang mengatur multimedia maupun sound system, kami berdoa Tuhan mengurapi kami anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak bersama seluruh umat Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat yang sama akan kami terima lewat kebenaran firman yang akan disampaikan untuk menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan iman dan rohani kami. Ini doa kami Tuhan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji, menyembah dan diberkati Tuhan lewat ibadah, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan kita mendoakan anak-anak sekolah minggu yang akan dipimpin oleh Pak Adolf. Haleluya. Ya, kita akan langsung mendoakan seluruh anak-anak kasih kita. Mari kita arahkan tangan kita. Bapa di surga, kami kembali tundukkan kepala kami bersama anak-anak kekasih kami yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah pelayanan kami, terlebih khusus dalam ibadah pagi ini. Di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, baik sebagai anak, sebagai cucu, semua mereka dihadirkan Tuhan untuk kami boleh menyatakan kasih kami kepada anak-anak kami. Demikian juga hari ini Tuhan, mereka akan mengikuti rangkaian ibadah sekolah minggu, remaja. Tuhan telah mempersiapkan guru-guru dengan penuh hikmat urapan yang turun dari surga dan tempat maha tinggi. Amin. Untuk mengajarkan anak-anak kami. Mereka nantiasa mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan. Haleluya. Bahkan juga akan menerima berkat hikmat kepandaian, bahkan kesuksesan di dalam studi anak-anak kami. Tuhan serta lindungi, jauhkan mereka Tuhan dari gangguan pekerjaan kuasa iblis. Oleh kuasa Tuhan dijauhkan Tuhan. Menutup bungkus anak-anak kami ini dengan kasih karunia Tuhan. Mereka akan menerima Tuhan, akan berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat hikmat, berkat kepandaian, berkat damai, berkat sukacita yang datang dari surga. Berkat untuk menjadi kesaksian yang nyata di dalam kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kedua orang tua mereka yang setia membimbing, mendidik, bahkan mengarahkan hati mereka untuk tetap tertuju dan setia kepada Tuhan. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan orang tua, diberkati pelayanan mereka. Amin. Ini doa kami Tuhan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, shalom. Sebelum dulu berikan salam kiri kananmu. Tuhan memberkatimu hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baik, kita datang pada pagi hari ini dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Mari kau yang datang dengan berbeban berat letih lesu, datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang rindu bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita, apapun masalah persoalan kita alami. Haleluya. Boleh dong sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku,
ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi dari awal bersama kita pujikan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah, mari berkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi jemaat Tuhan, pujikan pujian ini. Haleluya. Mari katakan haleluya. Inilah seruan iman kami ya Tuhan, seruan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar dalam masalah persoalan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, kami percaya Tuhan, saat Kau berfirman bagi setiap kami, ada masalah persoalan yang terselesaikan bagi setiap kami Tuhan. Apapun beban masalah persoalan kami Tuhan, kami memperoleh keselamatan, kami memperoleh jalan keluar Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ya, Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan dan pemulihan. Ya, bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Dan selamatkan. Amin. Tiada yang mustahil bagi
Sekali lagi dengan lembut berkata kepada Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya bahwa tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya bahwa tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, sorak-sorai paling meriah buat Yesus, sebab Dialah yang baik bagi setiap kita. Apapun masalah persoalan yang kau hadapi saat ini, Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang lemah dikuatkan. Mari kita sembah Dia, Yesus, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Kau berfirman sembuhkanku Tuhan, Kau berfirman yang selamatkanku Yesus. Mari kau pribadi lepas dari sembah Dia lebih lagi, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Dialah sembahyang di atas pujian penyembahanmu, berikan yang terbaik, sebab Dia yang layak disembah ditinggikan. Dia Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyembuhkanmu. Haleluya. Inna Santa kaya lama sante. Mari kau jangan berdiam, sembah Dia Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Mari masing-masing menyembah Dia. Rama Santa kaya ramase. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku sembah dan tinggikan Yesus, sebab Dialah yang hidup. Dia Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Rama Santa lebih lagi kau sembah Tuhan, masih bisa lebih lagi. Biar nama Santa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diimunkan, yang punya beban masalah persoalan, Tuhan sudah selesaikan. Kaya dalam masanda, hinara lamase, hinara lamasanda, hinara lamasanda ya dalamu, hinara lamaya mana lamase. Mari kau pribadi lepas pribadi, lebih sungguh lagi kau sembah Tuhan. Hinara lamasakaya, berkata-kata kepada Yesus, jangan kau berdiam. Jangan kau sia-siakan saat ini kau mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Yesus. Dia ramase, Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia hadir di tengah-tengahmu yang bersemayam di atas pujian penyembahan pagi hari ini. Dia ramasaka, yes, ya, Yesus, Yesus, we worship You, we worship You, we worship You more, we want more Your light Jesus. Kami mau lagi-lagi mengungkapkan pada setiap kami Tuhan, ya,
mase. Sakaya ramataka. Takoro bositi kaya ramasa. Haralamashiki. Mari kau yang percaya bahwa Yesus sanggup menolongmu, bahwa Yesus sanggup menyembuhkanmu. Mari bersama angkat tangan kita. Urapasanta kaya. Kami percaya Tuhan, Engkau selamatkanku, Engkau sembuhkanku Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari engkau yang percaya, mari engkau orang-orang percaya, angkat tangan pujikan dengan sungguh kepada Yesus. Ya, Horapashanta. Haleluya. Boleh sekali lagi dengan lembut kepada Tuhan berkata, hatiku setiap kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari kau orang percaya berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya. Engkau yang percaya Tuhan, engkau yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, berkatakan dengan sungguh kepada Yesus, yes Lord Jesus. Naralama Santa, Naralama Syakara. Selalu ku percaya. Sekali lagi angkat tangan berkata, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Sekali lagi, lebih sungguh dengan iman percaya berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku sekali lagi yang iman percaya berkata, selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan. Amin. Sekali lagi sorak-sorai panjang. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan pemulihan. Di dalam nama Yesus ada terlepas beban masalah persoalan kami. Semua berkata, amin. Engkau orang percaya berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Setiap kita boleh percaya, setiap kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah
Tuhan, kekuatan dan mazmur bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Cuma selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan bagi setiap kita Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hatiku percaya walau bumi
Sama-sama katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap melayani. Kami mau tetap setia menanti setiap janjimu bagi setiap kami, bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan, terus melayanimu sampai setiap kami peroleh mahkota yang Kau berikan. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani.
bersyukur. Haleluya. Kami menyembah jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Perbaharui kami. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata. Katakan ini sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersyukur bersama kepada Tuhan. Ya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang memberikan segala yang baik. Mari kita bersyukur dengan bersuara atas segala kebaikan Tuhan. Inilah ungkapan hati kami, bahwa kami jemaat Tuhan rindu sampai akhir hidup kami. Kami kedapatan setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kedaulatan-Mu, segala sesuatu yang baik yang Engkau berikan. Biarlah pagi ini kami semua merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Menerima kebenaran firman yang membawa kami melihat bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan itu memperhatikan kami. Dan biarlah setiap kami merendahkan hati kami di bawah kuasa dan otoritas-Mu. Engkau yang mengambil alih setiap pemberitaan firman. Engkau memberkati setiap kami. Bahkan hamba yang tidak mampu, yang tidak dapat melakukan apapun tanpa anugerah dan pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau menopang, menolong hamba. Dan di atas segala pemberitaan firman, biar Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk diberkati. Yang sudah siap, mari bersama saya katakan amin. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih pujiannya. Shalom. Shalom. Iya, senang sekali ada di rumah kembali ya. Pulang kampung, dan sebelum saya memulai, saya berterima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan
kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman. Bahkan salam hormat saya untuk Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan senior saya, dari Pak Adop sampai Pak Sunardi, ya, Pak Adi sebagai penatua, terima kasih, dan juga tentunya jemaat-jemaat Tuhan yang boleh bersama. Yuk, bukan berarti saya lebih bisa, tapi ayo kita belajar pagi ini, ya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, secara khusus untuk kaum wanita yang ada di jemaat Tuhan. Hari ini kita tentunya bersyukur karena kita merayakan Hari Kartini. Ya, hari di mana dikatakan bahwa Kartini ini adalah seorang pejuang emansipasi yang ada di Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Kartini sudah kita rasakan secara khusus kaum wanita yang ada di Indonesia. Bagaimana kita melihat banyak wanita Indonesia yang hebat-hebat. Baik di kancah politik, baik di pemerintahan, baik di bidang swasta, di pendidikan, sosial budaya. Semuanya menunjukkan kesetaraan, kehebatan, dan segala yang baik yang sudah terjadi atas wanita Indonesia. Walaupun di sana sini ya memang masih ada hal-hal yang memprihatinkan. Tetapi sejauh ini kita bersyukur emansipasi sudah berjalan dan sudah terasa di Indonesia. Kemudian juga kita melihat dalam Alkitab dituliskan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru memang dituliskan bahwa kaum wanita pada waktu itu kurang mendapatkan tempat yang semestinya sebagaimana kaum pria. Dikatakan bahwa wanita itu adalah makhluk yang tidak sempurna, ya. Dan juga ahli-ahli Taurat, orang Farisi di dalam doa pagi mereka mengucap syukur, mereka bukan pemungut cukai, mereka bukan pemerkosa, mereka bukan penjinah, dan salah satunya mereka mengucap syukur karena mereka tidak dilahirkan sebagai wanita. Ini memang sesuatu perkataan yang benar-benar saya pikir tidak pada tempatnya. Karena di dalam budaya Yahudi, wanita itu adalah nantinya milik suaminya. Ya, jadi dia tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga ayah maupun ibunya. Kemudian kita juga melihat dalam pemberian makan 5 roti 2 ikan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan sisa 5.000. Dan itu sebenarnya wanita tidak dihitung. Yang dihitung adalah orang dewasa dan anak laki-laki kecil-kecil itu dihitung. Wanita tidak dihitung. Jadi memang pada waktu itu kita melihat bagaimana segala sesuatu yang terjadi wanita kurang mendapatkan tempat. Tetapi kita memiliki Allah yang besar. Syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah membedakan pria dan wanita. Terbukti dari Galatia 3 ayat 28 dikatakan, di hadapan Tuhan tidak ada pria, tidak ada wanita. Saya bacakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena mereka semua adalah satu di dalam Kristus. Amin. Dan dampaknya kita semua yang berkeluarga dari suku apapun, anak laki-laki, anak perempuan sama di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan seperti kakak saya, ya. Jangan seperti kakak saya. Udah dapat 5 anak perempuan semua, terus ngejar anak laki. Karena merasa itu lebih berharga. Akhirnya sampai ke-7, sekarang menggap-menggap, ngebiayain anak. Ya, jadi kita jangan sampai seperti itu. Hari ini kita mau mengambil teladan dari 2 wanita yang sederhana. Karena kebetulan hari ini adalah Hari Kartini. Tapi nggak menutup kemungkinan ini pun menjadi berkat untuk kita jemaat Tuhan dan khususnya para wanita. Baik, bisa dibantu tampilkan Rut 1 16 sampai 17. Kita akan membaca secara keras
secara bersuara. Rut pasal 1, 16 sampai 17. Rut pasal 1 ya. Sudah ada? Atau saya baca saja. Rut pasal 1, 16 sampai 17 yang terkenal. Ini adalah pengakuan atau dikatakan kata kunci dalam kitab Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat yang satu lagi, pasal 4 ayat 14. Ya, pasal 4 ayat 14. Sudah ada, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Iya, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari kitab Rut ini sedikit sekali, pasalnya hanya 4. Tapi dengan pasal yang begitu sedikit, kita melihat ini berisi lengkap tentang kasih, tentang kepedulian Tuhan pada umat Tuhannya, termasuk orang-orang yang bukan umat pilihan. Ini kita berbicara soal Moab. Kitab ini juga berbicara soal kesetiaan, ketaatan, pengharapan, dan rancangan Tuhan bagi setiap umat yang sungguh-sungguh percaya dan mencari Dia. Dan kitab ini juga menyadarkan hidup kita bahwa di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kita senantiasa diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Untuk datang beribadah ke tempat ini, kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau pakai baju apa, mau pakai sepatu apa. Mau datang beribadah atau tidak datang beribadah. Itu semua adalah pilihan yang dimulai dari kita. Baik, mari kita melihat latar belakang dari kitab Rut. Saya tahu Bapak Ibu sudah banyak mengenal, tapi ayo kita belajar bersama kembali untuk mereview ingatan kita. Kitab Rut ini terjadi pada masa hakim-hakim, di mana pada waktu itu bangsa Israel memberontak kepada Allah dengan hidup tidak setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan kelaparan yang besar terjadi di kota Yerusalem, Yudea, dan seluruh bangsa Israel. Dan ada satu keluarga yang mengalami dampak untuk masalah itu. Keluarga ini bernama Bapak Elimelek dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Akhirnya mereka memutuskan, daripada kita mati kelaparan, ayo kita pergi dari rumah kita, dari suku kita, dari bangsa kita, dari negeri kita, menuju ke tanah Moab yang notabene adalah negeri yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan pergilah mereka ke sana menjadi orang asing. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan di sana tidak dikatakan bahwa apakah Elimelek itu berhasil atau tidak. Tetapi yang jelas kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, menikahi wanita Moab bernama Orpa dan Rut. Orpa dan Rut. Setelah 10 tahun, sebelum 10 tahun, Elimelek meninggal. Dan setelah Elimelek meninggal, tinggallah Naomi dengan kedua anak dan kedua menantunya. Setelah 10 tahun, anaknya pun meninggal. Tinggallah ketiga janda, yaitu Naomi, Orpa, dan Rut. Dikatakan hidup mereka miskin. Dalam hukum tradisi Moab, harta kekayaan dari pihak laki-laki suami
untuk istri yang tidak memiliki keturunan tidak diberikan kepada mereka. Jadi jelas kehidupan yang namanya Naomi, Ruth dan Orpa miskin tanpa harapan. Sehingga diputuskanlah oleh Naomi di dalam pasal 1 ayat 6 untuk mereka kembali ke tanah Yudea karena dia mendengar bahwa Allah sudah memulihkan dan kembali memberkati umatnya. Kita akan belajar dua hal besar yang ada di dalam kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4. Yang pertama bicara soal kedaulatan Allah. Yang kedua bicara soal penebusan yang dibutuhkan oleh semua orang termasuk yang sedang kita bicarakan, yaitu Naomi dan Rut. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Kita melihat tentang kedaulatan Allah. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal 4, kita melihat bahwa kedaulatan Allah itu terjadi atas kehidupan semua umat manusia dan ciptaan Tuhan. Dan Dia Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat untuk menyatakan dan mewujudkan rencana-rencananya kepada seluruh umat manusia. Kita melihat contoh dari kedaulatan Allah. Dalam kitab-kitab hakim-hakim, kita melihat Allah bisa memakai bangsa kafir, bangsa asing untuk menghukum umat Israel. Kemudian Allah bisa memakai dalam kedaulatannya para hakim membebaskan orang Israel. Allah juga dalam kedaulatannya Dia memilih Israel sebagai bangsa pilihannya. Siapa mau memprotes? Memilih Abraham, memilih Ishak, memilih Yakub, memilih Musa. Bahkan nanti kita melihat memilih Naomi dan Rut. Inilah yang dinamakan dengan kedaulatan Tuhan. Dan juga Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan Naomi dan Rut yang mengalami pergumulan, penderitaan, kemiskinan dan kekurangan. Namun yang luar biasa di dalam kedaulatan Allah yang dinyatakan atas hidup manusia, kita manusia tetap dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai manusia yang sungguh-sungguh adalah ciptaannya. Kita melihat bagaimana respon dari Rut dan Naomi, dan kita melihat bahwa Naomi tidak melepaskan tanggung jawabnya di dalam kedaulatan Allah. Kita akan melihat kedaulatan Allah di dalam kitab Rut dan kita akan belajar bersama. Di sini kita melihat respon iman daripada Rut dan Naomi terhadap kedaulatan Tuhan. Yang pertama adalah di dalam pasal 1 ayat 8 sampai 14. Di situ dikatakan Naomi menerima apa yang sudah terjadi. Dia menyadari mungkin itu adalah kesalahan dia dengan suaminya. Mungkin inilah yang diberikan oleh Tuhan untuk dia menerima. Kehilangan suami, kehilangan kedua anak. Tetapi dalam pasal 1 ayat 8-14, tanggung jawab respon iman daripada yang namanya Naomi dikatakan dia dari suku Yudea. Dia memahami Tuhan, dia memahami kebenaran, dia juga mengalami yang namanya sema Yahudi. Walaupun dia terpisah dari kehidupan bangsanya, dari Allahnya, dari rumahnya yang jauh di Yudea, tetapi dia tetap memiliki pengenalan yang benar kepada Allah. Sehingga di dalam pasal 1 ayat 8 sampai 14, dia menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada kedua menantunya. Menantunya dua-duanya Orpa dan Rut masih muda. Dia memberikan kebebasan. Pulanglah anak-anakku. Dengan kata lain, kalian masih punya kesempatan untuk hidup. Kalian masih bisa berumah tangga kembali. Kalian tidak bisa menunggu aku untuk mempunyai anak lagi. Tidak ada lagi yang aku miliki, yang aku bisa berikan kepada kalian. Inilah respon iman yang luar biasa. Rut tidak egois. Rut memiliki kasih yang besar. Di tengah penderitaan, di tengah pergumulan,
di tengah masalah yang dia hadapi, dia tetap memikirkan kedua menantunya. Awalnya kedua menantunya bilang, enggak, kami tetap ikut engkau. Bangsamulah bangsaku, kami ikut engkau. Akhirnya Naomi katakan, pulanglah anak-anakku. Belum cukup ya, apa yang saya alami begitu berat. Kamu jangan mengalami seperti saya. Ambil kesempatan, raih lagi masa depan, hidupmu masih panjang. Orpa mengambil pilihan untuk meninggalkan mertuanya. Dan respon iman dari tanggung jawab daripada yang namanya Ruth. Tadi pilihan Naomi meninggalkan. Tapi pilihan daripada Ruth itu yang tadi kita baca. Pasal 1 ayat 16-17. Dia awalnya mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, ibu mertuaku. Aku tidak akan meninggalkan di mana bangsamu, itulah bangsaku. Tetapi kemudian lebih lanjut ayat 16 dikatakan, Allahmu adalah Allahku. Dalam arti kebenaran yang engkau terima, itu pun aku sudah terima. Di mana engkau mati, aku dikuburkan di situ. Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Ini dikatakan adalah tema dari seluruh kitab Rut yang mengatakan bahwa inilah pengenalan Rut secara pribadi kepada Tuhan. Memang Naomi dengan suaminya sudah mengambil pilihan yang salah. Tetapi Rut belajar dari kebaikan mertuanya. Dari kasih mertuanya, dari pengertian mertuanya, dari perhatian mertuanya. Dan disitulah dia melihat ada sesuatu yang lain seperti yang dituliskan dalam kitab Maleaki. Maka akan dibedakan antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Katakan amin. Inilah luar biasa. Rut tidak hanya mau hidup bersama Naomi, mau menjadi bangsa umat pilihan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, dia sudah mengenal Allah Israel yang luar biasa. Walaupun dia lihat yang ada masalah, yang ada penderitaan, yang ada kemiskinan, yang ada tanpa harapan. Tetapi dia yakin melalui apa yang diceritakan mungkin sehari-hari lewat almarhum suaminya, lewat mertuanya. Dia tahu Allah Israel adalah Allah yang membawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin ya. Dan disinilah kita belajar bahwa pilihan Rut adalah pilihan yang membawa kepada sesuatu yang luar biasa. Dari respon iman Rut maupun Naomi, kita akan mempelajari beberapa kedaulatan Allah. Yang pertama, Allah Tuhan mengarahkan hidup kita meskipun kita mengambil keputusan yang buruk atau salah. Elimelek seorang suku dari Yehuda. Dia meninggalkan Israel. Seakan-akan ini menunjukkan dia gak percaya kepada Allah Israel yang memenuhi. Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Dia lebih mengikuti keinginannya. Hidup di sana akan lebih baik. Keputusan Elimelek sudah salah. Keputusan kedua yang diambil oleh Elimelek, menikahkan anak-anaknya dengan perempuan Moab. Kejadian pasal 19 jelas menuliskan. Orang Moab adalah hasil pernikahan keturunan incest dari Lot dan kedua anak putrinya. Dan dikatakan orang Moab ini dalam Amos 1 ayat 13 jahat luar biasa. Mereka membelah perut wanita-wanita hamil. Mereka melakukan hal yang jahat. Dan bahkan dikatakan di dalam Taurat, orang Moab tidak boleh memasuki peribadatan Israel sampai keturunan 10 dan sampai selama-lamanya. Karena mereka najis di hadapan Tuhan. Tetapi Elimelek, Naomi sebagai orang yang memahami itu membiarkan anak mereka mengambil keputusan yang salah. Disinilah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih.
di dalam segala sesuatu keputusan yang salah, kita mungkin berpikir, apakah Tuhan tetap berpihak kepada kita? Saya mau katakan, di dalam Tuhan tidak ada keputusan hal yang fatal. Kita bisa selalu kembali kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, Naomi mau mengambil, akhirnya kembali kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini dikatakan Allah mengarahkan hidup kita meskipun kita sudah memiliki mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tetapi kita lihat bahwa Rut orang Moab itu mengambil pilihan yang luar biasa. Dan akhirnya dia kelak menikah dengan Boas, masih saudara daripada Elimelek. Dan akhirnya melahirkan Obed, melahirkan Isai yang adalah ayah daripada Daud. Dan akhirnya terus keturunannya kepada Tuhan Yesus. Disinilah kita belajar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu keputusan-keputusan buruk apa yang sudah kita ambil. Keputusan-keputusan salah apa yang sudah kita ambil. Saya pun banyak melakukan kesalahan di dalam mengambil keputusan. Pilihan yang hanya berdasarkan keinginan saya, keegoisan saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan yang memiliki kasih yang besar untuk saya boleh memahami. Senantiasa ada jalan keluar ketika kita kembali kepada Tuhan. Amin. Dan inilah yang dialami oleh yang namanya keluarga Elimelek. Hal kedua di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mengarahkan hidup kita di tengah-tengah tragedi yang ada. Tolong tampilkan Rut 1 ayat 20 sampai 21. Kita banyak baca Alkitab ya. Rut 20 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 21, dengan tangan yang penuh aku pergi tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengarahkan hidup kita di tengah-tengah tragedi. Di dalam pergumulan, masalah yang diizinkan oleh Tuhan. Terkadang memang kita tergoda untuk menyalahkan Tuhan. Meragukan kekuasaan Tuhan. Menyalahkan situasi. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan juga mungkin diri sendiri. Kita meragukan semua itu. Dan ini juga yang terjadi kepada Rut. Jangan panggil aku Naomi, sesuatu yang baik, sesuatu yang manis. Tapi panggil aku Mara, pahit. Karena Allah sudah melimpahkan malapetaka bagiku. Aku pergi dengan tangan yang penuh, dengan suami, dengan kedua anak. Tetapi ketika aku pulang, tanganku kosong. Allah telah naik saksi. Seakan-akan Naomi mau mengatakan, aku loh lagi dihukum sama Tuhan. Aku loh lagi dalam masalah bersama dengan Tuhan. Dan dia mungkin bisa saja menyalahkan Tuhan. Tetapi kita melihat di tengah keraguan Naomi itu harusnya sadar bahwa Rut menunjukkan kepedulian, kasih, kesetiaan, kebaikan kepada dia. Rut yang notabene hanya bekas daripada istri anaknya. Dia menunjukkan kebaikannya. Dia menunjukkan kasihnya. Karena Tuhan yang sudah menjamah Rut. Apakah Rut seperti yang dikatakan, jangan pisahkan aku dengan engkau. Tetapi di sini dikatakan, Rut ini melakukan semuanya karena dia melihat Tuhan yang besar. Rut ini kalau dilihat masih muda, nggak dibilang cantik sih ya, tapi dia masih muda, masih banyak kesempatan. Buat apa dia ikut dengan mertuanya yang miskin?
Tapi dia melakukan karena dia melihat ada sesuatu yang besar dalam Allah yang disembah oleh Naomi. Dan ini juga yang harusnya menjadi satu pelajaran untuk kita. Kemarin sore saya ditemani Cimike, saya mengunjungi anak rohani saya. Mantan mahasiswa saya. 6 tahun dia bergumul dengan sakit penyakitnya. Pada 6 tahun lalu, awal 6 tahun lalu, dia divonis kanker payudara. Pas saya sudah pindah ke Banjarmasin. Bu, aku kena kanker payudara. Berdoa, minta hikmat Tuhan, apa yang terbaik. Setelah melewati kemoterapi dan segala suatu pengobatan, beberapa lama kemudian bagus, kankernya sudah seperti mati. Tetapi kemudian ada sesuatu, diperiksa lagi, kanker sudah pindah ke rahim. Dan dia jalani lagi yang namanya kemoterapi. Pada waktu dia mengalami kemoterapi dari kanker rahim, saya pernah datang ke rumahnya. Kalau nggak salah sama-sama Cimike juga. Saya datang melihat dia. Kepalanya sudah gundul, bahkan karena pernah saking sakitnya, dia jatuh sampai bocor kepalanya. Jadi kepalanya tuh langsung luka besar. Dari yang saya lihat, nggak pernah ada ucapan menyalahkan siapapun. Nggak pernah dia mempertanyakan, kenapa Tuhan, kenapa Mam, saya ini sudah melayani, saya ini sudah menjadi pendeta, saya ini sudah melayani anak-anak, saya memberikan hidup saya untuk Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Nggak ada. Justru ketika kami datang, dia memberikan kekuatan. Terus dia menjalani pengobatan. Tapi dia tetap mengajar. Dia tetap melayani. Sampai akhirnya 6 bulan lalu dia memberitahu lagi kepada saya. Mam, ada benjolan yang tumbuh di pinggul saya. Dan semakin membesar. Dan harus kemo lagi. Pemeriksaan lagi. Karena dia pakai BPJS. Jadi kan ya mohon maaf mungkin agak lambat karena banyak kan pasien. Dan Bapak Ibu tahu benjolan itu sudah seperti yang namanya ekor. Melilit di perutnya besar, kerasnya luar biasa. Dan waktu dia kemoterapi sebulan yang lalu tidak berhasil. Dan 2 minggu lalu hasil terakhir kanker menyebar ke paru-paru. Dan seminggu lalu penuh paru-parunya dengan cairan. Sehingga harus disedot. Dan atas kedaulatan Tuhan, seizin Tuhan, saya bisa datang. Dan tadi malam saya melihat sudah gak bisa ngomong banyak. Tapi kesakitan yang ada. Kepasrahan saja yang ada. Gak nyalahin Tuhan, gak nyalahin keadaan, gak minta dikasihani, gak minta untuk dia dihibur. Dia hanya mengatakan kepada saya. Dia tarik kepala saya. Dia bilang, Mom, kalau aku minta diangkat boleh. Saya gak tahu mau ngomong apa. Air mata saya bercucuran. Saya hanya ngomong, kamu udah siap tak? Saya siap. Saya tanya suaminya, Bill, kamu siap? Satu waktu istrimu diambil, siap? Siap Bu. Saya tanya lagi, kamu percaya kamu pulang bahwa pengharapan Tuhan lebih besar? Percaya Bu, saya percaya. Saya kasihan suami saya. Saya kasihan anak saya. 6 tahun menderita karena saya. Tapi saya kalau boleh Tuhan punya rencana untuk saya, biarkan saya pulang. Saya langsung mengambil tangannya, ayo kita doa penyerahan. Dan saya doa penyerahan. Yang luar biasa dari dia, enggak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan berbuat ini untuk saya. Kenapa Tuhan melakukan ini untuk saya. Tetapi dia hanya belajar. Bu, biar saya bisa kuat. Biar saya bisa kuat.
biar saya bisa tetap memberkati semua orang. Dan tadi malam di depan Mike saya katakan, kamu sudah menjadi berkat. Penderitaanmu menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa kamu mampu, kamu bisa cakap menanggungnya. Karena ada Allah yang memberikan kekuatan kepada kamu. Amin. Ayo, apa sih masalah kita sekarang ini? Apa masalah yang kita hadapi? Hanya baru perkataan orang sudah tersinggung, sudah marah, gak mau ke gereja. Hanya karena mungkin salaman gak dilihat, sudah tersinggung. Hanya mungkin karena perkara-perkara yang aduh gak haruslah, kita sudah merasa kita disakiti. Kita sudah merasa orang yang paling menderita. Ada jemaat saya, Bu gimana kabar? Oh Bu Emi ini semakin sakit. Oh Bu Emi saya nggak tahu besok bisa datang atau enggak. Kepala saya pusing sekali. Saya bilang kamu ini kayak Tuhan ya. Besok belum terjadi hari ini udah kamu tahu bakal pusing, bakal sakit. Ya udah ucapanmu begitu ya terjadilah. Saya tahu anak saya ini kesakitan. Anak saya ini menderita, saya tahu. Tapi waktu saya datang, dia hanya minta tangan saya untuk taruh di dadanya. Dan untuk dia cukup itu menenangkan dia. Dan sepulangnya saya di rumah saya hanya memikirkan. Setiap masalah, setiap pergumulan, setiap situasi yang diizinkan Tuhan. Apakah ada selalu ucapan syukur kita kepada Tuhan? Ini yang harus kita pertanyakan dalam iman kita. Dan juga Tuhan selanjutnya mengarahkan hidup kita. Bahkan melalui keadaan-keadaan acak yang kita hadapi. Di sini dituliskan di dalam Amsal 16 ayat 33. Bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi atas hidup manusia. Semua atas kedaulatan Tuhan. Undi boleh dilemparkan. Tetapi keputusan itu tetap daripada Tuhan. Kalau kita melihat selanjutnya apa yang dilakukan oleh Rut di dalam ayat selanjutnya dikatakan pasal 2 dia mulai bekerja di ladangnya Boas. Ini hal yang kecil karena untuk hidup ya udah ada ladang, ibu saya boleh nggak ke sana, saya kerja. Dan secara acak itu diarahkan oleh Tuhan. Boas adalah kaum keluarga daripada Elimelek. Disinilah kita melihat bahwa kita sebagai orang percaya jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang menjadi tanggung jawab kita. Kita hanya mau melihat perkara-perkara besar. Tapi Rut melihat ketika dia ada di dalam kemiskinan keterpurukan, dia melihat ada ladang di mana setiap penyabitnya menyisakan jelai-jelai yang tersisa. Dia mau mengambil untuk hidupnya, untuk mertuanya. Dan dia bergerak dengan iman, melangkah dengan iman, mengambil kesempatan itu. Kadang-kadang kita melihat hal-hal kecil Tuhan gak hadir. Saya mau jelaskan, Kronos dan Kairos. Kronos itu berbicara waktu yang kita jalani setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Minggu pertama, minggu kedua, Januari, Februari, Maret. Itu adalah Kronos. Dan Kairos adalah waktu Tuhan. Di mana Kairos bisa terjadi di dalam Kronos. Dan jangan sampai kita menjalani Kronos setiap hari tanpa ada Kairos Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah Kairos Tuhan. Minggu depan 28 akan ada lagi ibadah. Tetapi situasi, suasana, ibadah, kehadiran Tuhan berbeda dengan apa yang terjadi di 21. Kairos Tuhan tidak terjadi 2 kali. Kesempatan harus diambil. Daud mengatakan, aku mengembalakan 2-3 ekor domba daripada ayahku. Tetapi dari yang kecil ini, dia menjadi pahlawan yang luar biasa. 5 roti 2 ikan gak ada artinya. Tapi ketika di tangan Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, sisa berapa puluh kantong. Segala sesuatu yang kecil, kalau kita taruh di hadapan Tuhan, maka dia akan melipat kali gandakan. Amin. Amin.
sadari kedaulatan Tuhan. Yang terakhir kita melihat tentang penebusan. Ya. Penebusan di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 3 sampai 10. Ini berbicara hukum Levirat. Di mana di dalam kebudayaan Yahudi, misalnya Rut itu punya suami Mahlon kemudian meninggal. Kalau suaminya itu punya adik, dia wajib menikahi Rut untuk menegakkan kembali keturunan daripada orang yang sudah meninggal. Nah, Mahlon Kilion meninggal, makanya Naomi mengatakan, kalaupun malam ini aku melahirkan, gak akan bisa nikahi kalian. Jadi ini bicara tentang hukum Levirat. Nah, ketika kembali ke Israel, masih ada sanak saudara dari Elimelek yang bernama Boas. Dialah yang disebut sebagai Goel, Gaal, penebus. Penebus ini yang nanti kalau memang dia mau, dia bisa menebus seluruh harta warisan daripada Elimelek yang tertinggal di Israel. Yang tidak bisa dimiliki oleh Naomi karena Naomi tidak berhak. Dia perempuan. Kalau semua harta daripada Elimelek ditebus, maka di dalamnya dia juga menikahi Rut. Yang berarti fungsi daripada penebus memberikan masa depan yang baik kepada janda, kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan ketika dia punya anak, anak ini akan memiliki kehidupan dari ayahnya yang sudah meninggal. Inilah yang dinamakan hukum Levirat. Goel, penebus. Dan kita melihat ketika akhirnya Boas ditawarkan untuk menebus Rut. Kalau dipikirkan Boas ini orang kaya, Boas ini orang terhormat, dia bisa saja menolak Rut karena Rut adalah bangsa Moab yang tidak masuk hitungan di dalam kehidupan orang Israel. Tetapi Boas yang dikatakan tipologi, gambaran daripada Tuhan Yesus. Dia mau menerima Rut dengan cara yang sudah ditetapkan. Dengan cara membawa di pintu gerbang, menebus Rut tanpa memikirkan masa lalu Rut. Tanpa memikirkan kejahatan bangsanya. Tanpa memikirkan apa yang sudah terjadi pada Rut. Dia tetap mengasihi Rut. Dan inilah gambaran Tuhan Yesus. Yang akhirnya kita lihat di dalam penebusannya. Tuhan Yesus menebus kita semua. Kita baru merayakan yang namanya kebangkitan. Mungkin beberapa puluh kali kita sudah merayakan penebusan. Merayakan kebangkitan. Tapi bagaimana? Apakah kita memahami penebusan yang sesungguhnya? Saya katakan kepada jemaat saya. Ada firman yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memahami kasih Kristus di atas kayu salib. Mas bantu saya Roma 5 ayat 6. Ini keadaan kita akan mengakhiri ya. Ini keadaan kita sebagai orang yang berdosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Baik, kita baca sama-sama Roma 5. Ya. Saya harap saya bisa menyelesaikan ya. Roma 5 ayat yang ke-6. Di sini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, pada waktu yang ditentukan, ini berbicara soal kondisi kita dan status kita pada waktu kita belum ditebus. Kondisi kita di sini dikatakan bahwa kondisi kita itu lemah. Mohon maaf, ada dokter Adi di sini, bahasa kedokterannya adalah impoten. Tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk melawan dosa. Karena hidupnya sudah dikuasai dosa. Roma pasal 3:23. Kemudian itu adalah kondisi dari kita sebagai manusia. Yaitu untuk melawan dosa kita gak punya kemampuan. Bahkan Roma 7 dikatakan oleh Paulus. Aku loh ini orang berdosa. Aku tuh mau berbuat yang baik.
Tetapi ketika aku diperhadapkan, aku berbuat yang jahat. Ini keadaan kelemahan kita. Gak mampu menghadapi dosa. Kemudian status kita adalah status orang durhaka. Di mana kita tidak mengenal Allah. Kita tidak berbuat sesuatu yang baik kepada Allah. Kita tidak bertuhan, ungodly man. Dalam arti kita bukan orang yang bertuhan. Karena kita senang dengan kejahatan. Kita senang dengan berbuat dosa. Karena kita sudah dikuasai oleh yang namanya dosa. Kemudian kita lanjut ayat selanjutnya. Di sini dikatakan, ya ini sudah terakhir. Di sini dikatakan bahwa ayat 7, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana Yesus mati untuk kita. Yang pertama, dia dikatakan sebagai substitusi, yaitu mengganti kita. Dikatakan di situ bahwa di dalam mengganti kita ada 3 tingkatan. Orang baik, orang benar, orang berdosa. Orang baik mungkin ada yang mau mati. Misalnya, Pak Danu sangat menolong hidup saya. Saya disekolahkan sampai saya diorangkan. Maka saya sangat bersyukur karena Pak Danu ini orang baik. Dan saya mau melakukan apapun untuk Pak Danu karena dia sudah berbuat baik kepada saya. Bisa paham ya? Kemudian orang benar. Konsep daripada orang benar. Ada orang-orang yang mengajarkan tentang kebenaran. Kita begitu kagum. Kita begitu mengidolakan sehingga kita mau mati untuk mereka. Tetapi konsep yang ketiga, orang berdosa. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 5 sampai ke 7 ke 8. Gak ada. Kalau untuk orang baik, orang benar, ada yang mau mati. Tetapi untuk orang berdosa, siapa yang mau mati? Hanya Yesus yang mau mati. Hanya Yesus yang mau disalib. Hanya Yesus yang sungguh mengasihi kita. Hanya dia jalan keluar satu-satunya. Dia menebus. Dia memberikan hidup kekal. Dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan ini juga yang mematahkan pengajaran Kristen progresif. Enggak ada orang benar. Enggak ada yang benar. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia harus diselamatkan oleh Tuhan. Enggak ada yang bilang perbuatan baik masuk pintu 8, pintu 7, pintu 9. Semua kebenaran ada di dalam kepercayaan. Tidak, kekristenan adalah Allah yang menyatakan diri, mencari manusia, mendapatkan manusia. Allah yang mati bagi kita. Amin. Ini yang membedakan. Yesus, walaupun kamu berdosa, walaupun kamu najis, walaupun kamu orang Moab, walaupun kamu sudah melakukan yang jahat, aku mengampuni kamu. Aku membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik. Dan kata kedua yang luar biasa di dalam ayatnya yang ke-8 adalah propisiasi. Meredakan murka Allah. Murka Allah itu menyala kepada seluruh dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Yesus yang meredakan murka Allah itu dengan kematiannya. Dengan membawa kita untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau hanya dikatakan Kristen progresif, kebaikan, amal, segala sesuatu yang kamu lakukan baik cukup. Tidak, keselamatan hanya melalui penumpahan darah. Dan hanya lewat satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, di sini dikatakan bahwa Dia mendamaikan kita dengan Allah. Rekonsiliasi. Yang dulu kita musuh, kita menjadi anak-anaknya. Yang dulu Rut orang Moab, dia menjadi salah satu nenek moyang daripada juru selamat kita. Yang dulu tidak diperhitungkan karena wanita yang sederhana seorang janda, Tuhan pakai, Tuhan berdaulat. Siapapun kita yang mau datang kepada Tuhan. Enggak ada hal yang mustahil. Enggak ada hal yang mustahil. Dia melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kalau sebagai orang Kristen, kita apakah takut? Saya enggak katakan, kita enggak boleh nekat juga.
Tapi kita memiliki Allah yang besar. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi Allah, kalau kita memahami pengorbanan di atas kayu salib, maka kita akan benar-benar mengasihi Allah. Dalam khotbah saya di jemaat saya katakan, belum tentu orang yang melayani, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan beribadah, memberi persembahan, dia mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita bisa lihat dari keegoisannya. Kita bisa lihat bagaimana dia memperlakukan Tuhan. Apakah Tuhan sungguh yang utama dalam hidup kita? Kita bisa bilang mengasihi Tuhan, tapi cara hidup kita tidak memperlihatkan. Gak ada perubahan. Lalu kemudian kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru. Kasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Apakah ini perintah baru? Bukan. Perintahnya sama. Yang berubah adalah kita. Dulu kita tidak mengenal Tuhan. Maka kita mengasihi orang sesuai dengan apa yang ada di diri kita. Tetapi ketika kita sudah ditebus, di sini berubah. Di sini kita harus mengasihi berdasarkan kasih yang sudah kita terima. Sebagaimana Yesus mengasihi kita. Extra mile. Saya selalu mengatakan, jadi orang Kristen itu harus extra mile. Minta disuruh jalan 1 kilo, jalan 2 kilo. Diminta baju, kasih jubah. Kalau kita membenci segala sesuatu, selesaikan. Bukan hanya bisa mengasihi, mendoakan, mengampuni, lepaskan semua yang sungguh tidak benar di hadapan Allah. Amin. Hari ini kita belajar dari 2 wanita yang sangat sederhana. Tapi sungguh menginspirasi kita untuk kita hidup sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mendapatkan berkat dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Saya undang semua tim pemuji, kita akan menaikkan pujian yang terakhir dan kita akan bersama datang kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di bagian yang mana. Apakah sedang mau mengambil pilihan-pilihan? Apakah sudah mengambil pilihan? Apakah sudah ada di dalam segala sesuatu yang hanya Bapak Ibu tahu? Tapi ingat, seburuk apapun Tuhan mampu mengubahnya menjadi kebaikan. Dan juga apakah kita memahami penebusan Tuhan? Kalau kita sudah menjadi anaknya, sudah menjadi orang tebusannya, hiduplah sebagaimana Kristus hidup, menjadi berkat bagi semua orang, kasih yang terlihat dan segala sesuatu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Sudah bangkit berdiri ya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dengan setengah suara sebagai doa kita kepada Tuhan. Sampai Akhir ku menutup mata, milikilah kesetiaan seperti Rut, tetap setia kebaikan seperti Naomi, dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota
kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat firman-Mu yang telah mengajar dan menguatkan kami, Tuhan. Biarlah kami selalu melihat teladan Naomi dan Ruth di setiap kehidupan kami. Apapun persoalan masalah kami, Tuhan, pada saat titik terendah pun kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Biarlah kami kembali kepadamu, Tuhan, dan kami percaya bahwa ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Emi yang sudah memberkati kami luar biasa. Biarlah segala pelayanannya Tuhan Yesus senantiasa memberkatinya. Berkati juga keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa Bapak Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap tugas dan pelayanannya, Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan baru yang luar biasa. Tuhan tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Biar supaya dimanapun hamba berada, di situ ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati keluarga besar, istri, anak, menantu dan cucunya. Diberkati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat juga atas bangsa kami. Penyertaan dan pertolongan-Mu senantiasa bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk hasil putusan MK pada esok hari nanti. Biarlah damai sejahtera Allah tetap menyertai bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biarlah dijauhkan dari segala kerusuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami akan memperoleh presiden yang bijaksana. Presiden yang mampu membangun bangsa kami dengan ketulusan hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami taruhkan kota kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati pemimpin kota kami. Berkati juga 3 pilar kota kami Tuhan. Baik TNI, Polri maupun pemerintahan kota. Dalam mereka mengemban tugas untuk memberi rasa aman bagi kota kami. Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kami, kiranya tangan Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah di SCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud.
Mesbah keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian Persekutuan Doa Damai Sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Jiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu melayani di bidang worship leader, singer, choir, pemusik, tamborin, paduan suara, multimedia, dan soundman. Segera mendaftar sampai tanggal 19 Mei 2024. Kontak person Bapak Diakon Erwin Prayogo 081 850 1882. Puji Tuhan, gereja terus memperbaiki diri dengan fasilitas yang membuat jemaat nyaman. Seperti saat ini, renovasi paving depan. Bapak Ibu yang terbeban dapat mengambil bagian dan dapat menghubungi sekretariat gereja. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu ada tambahan pengumuman dari, sekali lagi ada tambahan pengumuman dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di mana lembaga ini mengadakan acara Simponi Kasih untuk Negeri yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan pembicara Evangelis Joy Manik. Dan ini diadakan di SMA Kristen Petra 1, Jalan Lingkar Dalam Barat, Perumahan Geraha Famili Surabaya. Dan kemudian ini pada kontribusi dengan tiket 100.000 bisa menghubungi Bapak PDM Matius Sunardi. Ya, demikian pengumuman tambahan. Baik, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kami undang setiap kita untuk bangkit berdiri, berikan salam kiri kananmu, tetap kuat dalam Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku, ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku, ku memujimu. Semua berkata Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di akhir ibadah kami tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau yang sungguh berdaulat atas hidup kami. Amin. Hidup jemaat Tuhan. Di dalam menuntun membawa setiap kami pribadi lepas pribadi. Memasuki tujuan-tujuan Tuhan.
memasuki apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kami. Biarlah kami tidak melewatkan kairos Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi setiap kronos yang kami jalani, ada kairos Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kepekaan yang Tuhan berikan. Sehingga kami tidak melalukan setiap apa yang Tuhan mau nyatakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Erlangga beserta seluruh keluarga. Juga Bapak Pembina, Gembala Pembina kami, Bapak Sudi Dharma. Berkat anugerah yang terbaik dicurahkan kepada hamba-hambamu. Dimanapun mereka melayani, Tuhan yang memberikan segala yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Bapa kita di surga, biarlah kita menikmati dengan penuh ucapan syukur dan senantiasa berterima kasih. Karena segala rencananya itu baik bagi kita. Kematian Kristus di atas kayu salib membawa kita menjadi orang-orang yang dimenangkan. Menjadikan kita anak-anak kesayangan. Memberikan kita pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan kasih serta kekuatan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha menjemput kita untuk kedua kali. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu.